Ada saham yang menarik, yaitu saham Elsa. Elsa ini sering disebut sebagai saham yang murah. Fundamentalnya kelihatan sehat dan rajin bagi dividen. Tapi di pasar saham, murah itu belum tentu layak beli. Pada video ini, kita akan melihat fundamental saham Elsa ini secara lebih dalam. Namun sebelum itu, kita harus melihat dulu profil dari perusahaan ini. Pertama-tama kita masuk dulu ke saham Elsa. Dalam hal ini saya masuk melalui Stockbit, kemudian kita cek profil perusahaan. Pada profil perusahaan untuk saham Elsa atau Elnusa adalah perusahaan jasa energi, khususnya jasa hulu migas. Berbeda dengan perusahaan tambang atau eksplorasi, Elsa tidak mencari minyak, tapi menyediakan jasa operasional. Karena model bisnisnya jasa, pendapatan Elsa cenderung lebih stabil, meskipun tetap dipengaruhi siklus energi. Kembali kita ke laporan keuangan dari saham Elsa. Setelah kita masuk ke saham Elsa, kita cek secara fundamental pada key statistik. Di sini ada laporan keuangan, tapi kita tidak perlu cek semuanya ya. Kita cuma cek beberapa poin yang penting. Menurut saya, hal pertama yang harus kita cek adalah net income, pendapatan. Di sini ada per kuartal. Ingat ini tidak boleh negatif ya, tapi harus positif semua. Kalau lihat dari saham ini, dari tahun ke tahun, kuartal per kuartal, ini cenderung lebih stabil dan cenderung lebih naik. Net income-nya bagus. Q4 belum keluar, mungkin sebentar lagi ya. Yang kedua yang harus kita cek adalah EPS, earning per share. EPS menunjukkan laba bersih yang didapat pemegang saham dalam setiap lembarnya. Kalau kita lihat trennya, EPS Elsa berada di kisaran 20 sampai 26 dan cenderung stabil, meskipun tidak melonjak secara drastis. Stabilitas EPS ini penting untuk investor jangka menengah panjang. Berikutnya yang harus kita cek adalah price to book value. Saham ini price to book value-nya adalah 1,0 kali. Artinya harga sahamnya itu sekarang sama dengan harga bukunya. Tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi ya, karena ini satu kali ya. Hal berikutnya yang harus kita lihat adalah PE ratio atau biasa disebut PER. Dalam data ini terlihat 7,47 yang secara angka terlihat lebih rendah ya dibandingkan dengan saham lain. Bisa kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis ya untuk melihat apakah eh, PER ini saat ini lebih murah atau mahal dibandingkan dengan saham lain. PER rendah sering dianggap murah, tapi perlu diingat PER rendah itu bagus kalau labanya berkualitas dan berkelanjutan. Poin penting berikutnya yang harus kita cek adalah operating profit margin. Kita akan cek dalam 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang untuk operating profit marginnya trennya cenderung naik ya. Dari 5 tahun lalu di 2,61% naik menjadi 6,01%. Kalau kita lihat
Di laporan laba rugi ini, laba Elsa sebagian besar dari operasi utama, bukan dari pendapatan non-rutin. Ini poin yang sangat penting karena menunjukkan laba yang dihasilkan lebih berkualitas. Poin penting berikutnya, kita harus cek struktur utang atau biasa disebut dengan DER. DER itu ada di sini ya, Debt to Equity Ratio. Saat ini di angka 0,07%, ya. Kita cek dalam 5 tahun ke belakang, utangnya trennya turun. Jadi 5 tahun yang lalu berada di kisaran 0,45, sekarang berada di angka 0,07. Dan ini sangat baik ya untuk perusahaan ini. Untuk perusahaan jasa, DER di level ini masih tergolong aman selama arus kas operasionalnya tetap sehat. Utang tidak selalu buruk, yang penting utangnya produktif. Dan yang terakhir yang biasa saya cek adalah dividen. Dividen di saham ini memiliki dividen yield 5,55%. Di mana dividen historinya dari tahun 2020 sampai tahun 2025, dividen dibagikan satu kali per tahun dengan kisaran yield 5,55%. Jadi saham ini konsisten membagikan dividen. Ini membuat Elsa menarik bagi investor yang mencari pendapatan dividen, bukan hanya mengejar capital gain. Namun perlu diingat, dividen tetap bergantung pada kinerja perusahaan ke depan. Resiko dan hal yang perlu diwaspadai, Elsa tetap dipengaruhi oleh kondisi sektor energi, terutama aktivitas hulu migas. Selain itu, karena bisnisnya jasa, pertumbuhan Elsa cenderung tidak agresif. Jadi, saham ini bukan untuk mencari lonjakan harga cepat. Setelah mereview profil dan performance dari saham ini, kesimpulan saya, Elsa secara fundamental tergolong cukup sehat, laba operasional nyata, valuasi relatif masuk akal, utang menurun, terkendali, dan dividen konsisten. Menurut saya, Elsa lebih cocok untuk investor jangka menengah panjang yang mencari stabilitas dan dividen. Kalau menurut kamu Elsa menarik atau tidak, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Ya, baik itu saja pembahasan kita kali ini. Berikutnya saya akan membuat video analisa saham-saham yang lainnya. Sampai jumpa lagi.